Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai posisi laporan keuangan dan kas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang diampu oleh Ibu Siti Nurhasanah SEMM. Materi ini disusun oleh kelompok 6 dari kelas manajemen 101 dan terdiri dari 8 orang anggota kelompok. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai kas. Apa itu kas? Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik kas. Yang pertama, aset perusahaan yang sangat liquid. Yang kedua, standar pertukaran yang paling umum. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi basis perhitungan dan juga pengukuran nilai. Di sini terdapat 5 sumber untuk kas. Yang pertama yaitu dari investasi, yang kedua dari modal, yang ketiga dari penjualan secara tunai, yang keempat dari piutang, dan sumber yang terakhir adalah dari bunga. Nah, pada bagian 2 ini kita akan mempelajari mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sifatnya sangat sistematis terkait posisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk fungsi laporan keuangan terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi keuangan, yang kedua sebagai dasar untuk membuat kebijakan strategi, dan yang terakhir untuk melakukan analisis sebuah perusahaan. Untuk pada bagian 3 ini, kita akan mempelajari mengenai elemen laporan posisi keuangan. Elemen yang pertama yaitu aset. Untuk aset, kita bisa melihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah aset dilihat dari sisi bentuknya, yaitu aset berwujud seperti kendaraan, gedung, dan tanah. Lalu, aset tidak berwujud seperti haki, globalisasi, dan merek dagang. Yang kedua adalah aset dari sisi likuiditasnya, yaitu aktiva lancar, diantaranya kas, piutang, dan surat berharga. Lalu, aktiva tidak lancar, yaitu tanah, bangunan, dan kendaraan. Yang ketiga adalah aset dilihat dari sisi jangka waktu, yaitu aktiva tetap seperti tanah, pabrik, dan mesin. Lalu aktiva tidak tetap seperti goodwill dan merek dagang. Elemen kedua yaitu liabilitas yang terdiri dari kewajiban tidak lancar seperti utang dagang, utang wesel, dan pendapatan di muka. Yang kedua, kewajiban tidak lancar seperti utang obligasi. Dan yang ketiga adalah kewajiban kontingensi seperti gugatan atau garansi produk. Untuk kewajiban kontingensi ini tidak dilaporkan pada laporan keuangan. Elemen yang terakhir adalah ekuitas yang terdiri dari 1. Modal yang disetor, yang kedua keuntungan yang ditahan, yang ketiga modal dari penilaian kembali, dan yang terakhir adalah modal hibah atau sumbangan. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari format posisi laporan keuangan.
Berikut adalah laporan keuangan yang berbentuk stafel. Sedangkan laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang berbentuk kontrol. Next, kita akan mempelajari mengenai evaluasi posisi laporan keuangan. Kita bisa mengukur posisi laporan keuangan sebuah perusahaan menggunakan beberapa rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang ketiga adalah rasio rentabilitas, dan terakhir adalah rasio stabilitas. Pada bagian terakhir ini kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Arus kas adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode sebuah perusahaan. Berikut adalah aktivitas yang dilaporkan pada arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua adalah aktivitas investasi, dan terakhir adalah aktivitas dari pendanaan. Berikut adalah manfaat arus kas itu sendiri. Yang pertama adalah untuk menentukan kualitas laba, yang kedua bisa menjadi laporan bagi para investor, dan yang ketiga bisa menambah kejelasan bagi perusahaan. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai contoh soal yang akan kita kerjakan. Di sini terdapat laporan keuangan dari PT Porori untuk tahun buku 2012 dan 2011. Selanjutnya, pada informasi lainnya terdapat perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Yang kedua, perubahan akun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Pada informasi ringkas, laba rugi tahun 2012 sebagai berikut. Penjualan mendapatkan 1.980.000 akan dikurangi beban harga pokok penjualan sebesar 1.089.000 dan menghasilkan laba kotor senilai 891.000. Lalu dikurangi kembali dengan beban operasi sebesar 690.000 dan akan menghasilkan sebuah laba bersih yang bernilai 201.000. Sekarang mari kita jawab soalan yang telah saya bacakan. Yang pertama, kita harus menghitung selisih saldo akun. Cara untuk menghitung selisih saldo akun yaitu dengan mengurangi saldo akun pada tahun 2012 dengan saldo akun pada tahun 2011. Nah, ini adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan metode langsung. Yang pertama adalah kas diterima dari pelanggan. Cara menghitungnya adalah dengan penjualan dikurangi kenaikan piutang dagang. Dan selanjutnya ada kolom kas dikeluarkan untuk pembayaran. Yang pertama supplier dan yang kedua adalah beban operasi. Untuk perhitungan untuk pembayaran supplier yaitu dengan HPP dikurangi dengan penurunan persediaan ditambah lagi penurunan utang. Dan untuk beban operasi yaitu dengan mengurangi beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan penurunan perlengkapan, lalu dikurangi lagi dengan kenaikan accrued liabilities. Sedangkan pada metode tidak langsung ini, beban-beban dan penurunan ataupun kenaikan piutang dituliskan secara lengkap lalu dikurangkan oleh laba bersih.
dan akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya, kita akan memasukkan akun-akun yang berhubungan untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi dan yang berhubungan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, berikut ini adalah penggabungan dari laporan arus kas PT Polri untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.